Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bana Husnan dari Teknik Informatika S1C NPM 2005040095. Saya di sini akan memberikan materi tentang mengenal komponen pada CPU. Apa itu CPU? CPU adalah Central Processing Unit atau CPU dari sebuah komputer, yaitu bagian dari hardware yang melaksanakan instruksi dari program komputer. Lalu ada apa aja komponen-komponen pada CPU? Yang pertama ada casing CPU. Casing CPU merupakan kotak atau rumah untuk tempat perangkat-perangkat komputer seperti prosesor, motherboard, hard disk, dan peranti-peranti yang lain. Lalu yang kedua ada power supply. Power supply unit atau PSU adalah komponen yang mengkonversi listrik arus DC menjadi DC bervoltase rendah, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Yang ketiga ada motherboard. Papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat, yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya. Selanjutnya ada ATX power. Konektor power pada motherboard adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Lalu ada prosesor CPU. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Lalu ada heatsink fan, merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik lalu dipindahkan ke media fluida di sekitarnya. Bisa berupa udara maupun cairan. Selanjutnya ada pin CPU fan. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Lalu ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah berasal dari singkatan Random Access Memory. RAM yaitu suatu memori tempat penyimpanan data sementara ketika saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Berfungsi untuk mempercepat pemrosesan data pada PC atau komputer. Lalu berikutnya ada Optical Drive atau CD atau DVD-ROM. Meskipun masih populer dan banyak digunakan, CD atau DVD-ROM sudah semakin jarang ditemui di komputer modern, khususnya di PC portable seperti laptop dan netbook. Optical drive seperti CD atau DVD-ROM berfungsi untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD dan DVD. Lalu ada hard disk atau HDD atau SSD. Hard disk adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi. Selain HDD atau Hard Disk Drive konvensional, saat ini SSD atau Solid State Drive juga sudah populer digunakan, terutama di laptop, netbook, atau PC portable lainnya. Dibandingkan HDD, SSD memiliki kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih hemat penggunaan daya, karena tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Selanjutnya ada VGA card atau Video Graphics Adapter. Suatu perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor dan berfungsi untuk menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor untuk menggambar atau desain grafik ataupun untuk bermain game. Lalu ada port VGA. Port VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Selanjutnya ada baterai CMOS. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS, sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Selanjutnya ada short bridge and not bridge. Not bridge letaknya selalu dekat dengan soket prosesor, yaitu merupakan salah satu komponen penting dari motherboard. Lalu ada North Bridge, adalah titik fokus dari motherboard, dan disebut juga dengan memory control
controller hub. North bridge terhubung dengan soket prosesor, slot RAM, serta slot AGB. South bridge terhubung dengan antarmuka IDE, primer dan sekunder, konektor SATA, konektor floppy drive, slot PCI, dan BIOS. Mungkin cukup sekian materi ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.